Pemirsa, seorang siswi kelas 6 SD diculik oknum guru honorer di Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu gara-gara mengambil layang-layang di atap, seorang bocah tewas diduga tersengat listrik di Jember, Jawa Timur. Pria bermotor ini dihentikan tim Buser Satreskrim Polres Sumedang saat membonceng seorang anak perempuan di kawasan Tagok, Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Terusan Wado, Malangbong, Sumedang. Saat dihentikan, pria tersebut tidak dapat mengelak telah membawa anak perempuan tersebut. Pria yang diketahui seorang oknum guru honorer di salah satu SMK diringkus atas dugaan penculikan korban yang merupakan siswi kelas 6 SD. Korban dilaporkan hilang sejak Jumat 17 April lalu. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata pergi bersama pelaku setelah sebelumnya ada komunikasi antara keduanya. Dibawa oleh seorang guru honorer pukul 14.00 yang mana sebelumnya memang sudah janjian untuk bertemu dengan korban, tapi kemudian tidak dikembalikan kepada orang tuanya. Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Sumedang dan polisi masih mendalami motif di balik tindakan pelaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, Ayus melaporkan. Tugas pemadam kebakaran mengevakuasi jasad seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di atap bangunan toko lantai 2 di Jalan Gajah Mada, Jember. Korban meninggal dunia diduga setelah tersengat listrik bertegangan tinggi saat mengambil layang-layang di atap bangunan. Sebelumnya ada dua bocah masuk melalui tanah kosong di belakang toko untuk mengambil layang-layang. Tanpa sepengetahuan pemilik toko, kedua bocah memanjat tembok menuju atap gedung lantai 2. Satu orang selamat setelah warga memintanya turun. Mengambil layangan kurang lebih tingginya 4-5 meter. Cuman karena tegangan tinggi kabel arus listrik, alhasil anak itu kesetrum. Petugas damkar membawa jasad korban ke RSU Kaliwates, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kendaraan travel berkendara ugal-ugalan di ruas jalan tol Padalenyi di kawasan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Mobil travel itu nyaris menyenggol kendaraan lain di sebelahnya. Ia diduga sengaja memepet kendaraan itu. Aksi sang sopir tentunya sangat berbahaya bagi pengendara lain dan juga dirinya sendiri. Usai viral di media sosial, polisi dan pihak pengelola travel pun bertindak. Meski sopir telah meminta maaf, ia tetap diberikan sanksi sesuai aturan dari perusahaan mengenai hubungan kemitraannya. Sementara polisi memberikan sanksi tilang atas pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, News melaporkan. Bayi berusia 12 bulan kepalanya terjepit kaleng biskuit di kawasan Plesiran, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang bermain bersama kakaknya tanpa pengawasan orang tua. Kaleng biskuit tersebut dimasukkan ke kepala hingga terjebak. Karena panik, orang tua langsung meminta bantuan tim damkar. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan proses evakuasi dengan hati-hati. Proses penyelamatan dilakukan menggunakan alat pemotong besi seperti gerinda dan gunting khusus. Selama proses berlangsung, bayi tersebut menangis karena merasa tidak nyaman. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil melepaskan kaleng biskuit dari kepala bayi dalam kondisi selamat. Pihak damkar menghimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak saat bermain, mengingat potensi bahaya bisa terjadi kapan saja. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, News melaporkan. Seorang pria berusia 40 tahun jadi bulan-bulanan warga karena diduga melecehkan bocah berusia 10 dan 12 tahun di Kalideres, Jakarta Barat. Aksi asusila para pelaku terungkap setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Mereka sudah beberapa kali dilecehkan pelaku. Tak pelak, warga pun emosi dan menghakimi pelaku. Dari keterangan Ketua RW, korban pencabulan para pelaku diduga lebih dari 3 orang. Kalau yang saya tahu ada 3, tapi perlu kuantitas TKP lebih dari 3. Saat ini, pelaku telah dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Kebakaran melanda 2 ruko laundry di Jalan Radio Dalam Raya Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan berjibaku memadamkan kobaran api. Gedung berlantai 2 ini terbakar saat karyawan ingin menyetrika pakaian, namun terjadi kebocoran regulator tabung gas. Jadi regulator masih nyala di atas. Itu selang udah copot. Itu dari yang laundry yang mana, kiri apa kanan? Dari yang per kilo, yang kiri. Berselang 1 jam, kobaran api berhasil padam setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun seorang karyawan mengalami luka bakar di bagian kaki. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Pemirsa, WNA asal Jerman dijamret 2 pengendara motor di Sawah Besar, Jakarta. Sementara itu 2 pelaku curanmor yang meresahkan warga di Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya ditangkap polisi. Detik-detik aksi penjamretan yang terjadi di kawasan Pos Blok Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam kamera dashboard mobil yang melintas. Korban yang merupakan seorang pria warga negara asing asal Jerman tiba-tiba dipepet 2 pelaku berboncengan sepeda motor. Harus sekejap ponsel korban dirampas pelaku dan langsung tancap gas. Meski korban sempat berlari mengejar, namun sayang tak dapat menandingi kecepatan sepeda motor pelaku. Aksi penjamretan ini terjadi saat kondisi lokasi tengah sepi. Itu nggak ada sih Pak, karena sepi banget itu Pak. Kalau kita lagi itu di pos. Kan kejadian di sini nih, kita di pos. Hal ini kan kalau memang sepi kita ini ditutup gini gerbang. Korban telah membuat laporan ke Mapolsek Sawah Besar dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Polisi meringkus 4 pelaku curanmor saat hendak menjual sepeda motor hasil curiannya di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat penangkapan, pelaku mencoba melawan petugas. Diketahui keempat pelaku merupakan komplotan pencuri sepeda motor asal Lampung yang meresahkan warga. Ironisnya, para pelaku masih tergolong remaja berusia 16 hingga 19 tahun. Dalam 1 hari, mereka mampu mencuri lebih dari 2 sepeda motor. Ada 4 pelaku yang kami amankan, yang 2 adalah DPO buronan dari Polresta Lampung, yang 2 adalah memang pelaku yang bawa senpi dan selaku pemetik. Dalam melancarkan aksinya, pelaku dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya. Keempat pelaku dibawa ke Mapolsek Jatiuwung untuk diproses lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang siswi kelas 6 SD diculik oknum guru honorer di Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu gara-gara mengambil layang-layang di atap, seorang bocah tewas diduga tersengat listrik di Jember, Jawa Timur. Pria bermotor ini dihentikan tim Buser Satreskrim Polres Sumedang saat membonceng seorang anak perempuan di kawasan Tagok, Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Terusan Wado, Malangbong, Sumedang. Saat dihentikan, pria tersebut tidak dapat mengelak telah membawa anak perempuan tersebut. Pria yang diketahui seorang oknum guru honorer di salah satu SMK diringkus atas dugaan penculikan korban yang merupakan siswi kelas 6 SD. Korban dilaporkan hilang sejak Jumat 17 April lalu. Dari hasil penyelidikan, korban ternyata pergi bersama pelaku setelah sebelumnya ada komunikasi antara keduanya. Dibawa oleh seorang guru honorer pukul 14.00 yang mana sebelumnya memang sudah janjian untuk bertemu dengan korban, tapi kemudian tidak dikembalikan kepada orang tuanya.
Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Sumedang dan polisi masih mendalami motif di balik tindakan pelaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Tugas pemadam kebakaran mengevakuasi jasad seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di atap bangunan toko lantai 2 di Jalan Gajah Mada, Jember. Korban meninggal dunia diduga setelah tersengat listrik bertegangan tinggi saat mengambil layang-layang di atap bangunan. Sebelumnya ada 2 bocah masuk melalui tanah kosong di belakang toko untuk mengambil layang-layang. Tanpa sepengetahuan pemilik toko, kedua bocah memanjat tembok menuju atap gedung lantai 2. Satu orang selamat setelah warga memintanya turun. Mengambil layangan kurang lebih tingginya 4-5 meter. Cuman karena tegangan tinggi kabel arus listrik, alhasil anak itu kesetrum. Petugas damkar membawa jasad korban ke RSU Kaliwates, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sakit hati dilaporkan ke atasan hingga dipecat. Seorang pria membakar sepeda motor rekannya di Batam. Sementara di Makassar, mantan karyawan membobol dan mencuri uang 400 juta rupiah di brankas kantor. Kamera pengawas merekam seorang pria menyiramkan bensin ke sejumlah sepeda motor yang terparkir di sebuah tempat indekos di Kecamatan Lubuk Baja, Batam. Akibat aksi pria itu, 4 sepeda motor hangus terbakar. Pelaku diketahui mantan karyawan toko optik, ditangkap unit Opsnal Polsek Lubuk Baja di tempat persembunyiannya di kawasan Sungai Panas. Kepada polisi, ia mengaku sakit hati setelah dipecat gara-gara korban mengadukan kecurangannya kepada atasan. Pelaku ini dilaporkan oleh korban karena menjual kontak lens dan kacamata yang harusnya itu harga diskon, tapi oleh pelaku dijual harga normal, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan. Atas perbuatannya, pelaku ditahan di Mapolsek Lubuk Baja dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenos iNews melaporkan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap 2 pelaku pencurian di perusahaan makanan beku di Jalan Rapo, Kalingraya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kamera pengawas merekam aksi pelaku memasuki gudang perusahaan makanan beku di Jalan Kawasan Kima, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang terlihat menguasai area di lokasi tersebut langsung menuju ke tempat brankas, kemudian membobolnya dan mengambil uang sebesar 400 juta rupiah. Diketahui salah satu pelaku merupakan mantan karyawan di perusahaan tersebut. Motif pelaku mencuri karena sakit hati usai dipecat oleh pimpinan di kantor itu. Uang hasil pencurian digunakan kedua pelaku untuk berpesta sabu serta berfoya-foya. Salah satu pelaku merupakan mantan karyawan dari perusahaan tersebut. Makanya pelaku yang lain tugasnya membawa si pelaku ini, kemudian menunggu, dan pelaku yang satunya yang mantan karyawan, karena dia sudah tahu denah dari perusahaan tersebut, dia langsung mengambil brankas kemudian membobolnya. Kedua pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Polsek Biringkanaya untuk diproses hukum. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan di aliran Kali Ciliwung, kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Polisi masih selidiki penyebab tewasnya jasad tanpa identitas tersebut. Warga Jalan Tanjung Barat Selatan, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan digegerkan adanya jasad pria di aliran Kali Ciliwung. Jasad pria tanpa identitas pertama kali ditemukan oleh petugas UPK Padan Air saat tengah melakukan patroli. Polisi melakukan identifikasi terhadap jasad korban yang sudah membengkak ini. Diduga jasad pria berkisar umur 40 tahunan ini sudah meninggal sejak lama. Untuk ciri-cirinya gimana, Pak? Pakai celana panjang atau celana pendek, warna hitam, kaos hitam. Kaos hitam. Oh, kisaran badannya gimana? Ya, lumayan ada gemuk. Kini jasad dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Kantor polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi haji pemirsa, 118 hotel di Madinah, Arab Saudi siap menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama. Selain penginapan, menu makanan Nusantara juga disiapkan untuk konsumsi para jemaah. Berikut laporan jurnalis iNews Eti Juwita Sari dari Madinah, Arab Saudi. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan jemaah haji di Madinah, Arab Saudi. Rencananya kloter 1 jemaah haji akan tiba pada 22 April 2026 mendatang. Persiapan meliputi akomodasi atau hotel, tempat jemaah haji menginap, dan juga konsumsi. Sebanyak 118 hotel disiapkan untuk menampung 103.000 jemaah haji kloter pertama di Madinah, Arab Saudi. Hotel dibagi pada 3 wilayah, yaitu Syamalia, Korbia, dan Jenubia. Nantinya hotel tersebut akan dikelola oleh 5 sektor. Selain hotel, catering untuk jemaah haji juga menyatakan sudah siap menyajikan makanan untuk para jemaah haji. Nantinya jemaah haji akan mendapatkan 27 kali makan, yaitu 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari di Madinah, Arab Saudi. Mengenai cita rasa, para jemaah haji tidak perlu khawatir karena semuanya merupakan menu Nusantara dengan bumbu yang didatangkan langsung dari Indonesia. Salah satu menu unggulan dalam musim haji kali ini adalah tempe. Bahan makanan khas Nusantara ini rencananya akan menjadi menu rutin bagi para jamaah haji yang dijadwalkan akan dibuat 5 kali dalam sepekan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwita Sari melaporkan. Terima kasih. Tim BPBD gabungan berupaya mengevakuasi sosok jasad pria yang tenggelam di danau bekas galian pasir di Legok, Kabupaten Tangerang. Jasad korban berhasil ditemukan 3 jam kemudian dengan jarak 50 meter dari titik awal korban tenggelam. Korban diketahui bernama Dedi Supriyadi, 36 tahun. Korban sebelumnya diketahui sedang memancing ikan bersama seorang temannya, namun korban terpleset hingga tenggelam. Untuk proses pencarian kami membutuhkan waktu 3 jam. Alhamdulillah korban sudah ditemukan dengan metode menggunakan jangkar. Kini jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU setempat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aibar Rani, iNews melaporkan. Bayi berusia 12 bulan kepalanya terjepit kaleng biskuit di kawasan Plesiran, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban sedang bermain bersama kakaknya tanpa pengawasan orang tua. Kaleng biskuit tersebut dimasukkan ke kepala hingga terjebak. Karena panik, orang tua langsung meminta bantuan tim damkar. Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan proses evakuasi dengan hati-hati. Proses penyelamatan dilakukan menggunakan alat pemotong besi seperti gerinda dan gunting khusus. Selama proses berlangsung, bayi tersebut menangis karena merasa tidak nyaman. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil melepaskan kaleng biskuit dari kepala bayi dalam kondisi selamat. Pihak damkar mengimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak saat bermain, mengingat potensi bahaya bisa terjadi kapan saja. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, News melaporkan. Pemirsa, 6 peselancar perempuan difabel memiliki cara unik memperingati Hari Kartini di Pantai Kute, Bali. Mereka beratraksi selancar di atas gelombang Pantai Kute mengenakan pakaian kebaya khas Nusantara. Sejumlah peselancar perempuan menari di atas ombak Pantai Kute, Badung, Bali. Berbeda dengan peselancar lain yang seharusnya mengenakan pakaian khusus olahraga air, namun mereka justru mengenakan pakaian khas Nusantara, yakni kebaya. Berselancar mengenakan kebaya ini salah satu bentuk ekspresi perempuan muda dalam menghormati tokoh pahlawan perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Menariknya, 6 peselancar perempuan diantaranya tunawicara. Caranya meriah, seru, antusiasme para peserta juga luar biasa sekali. Apalagi kita juga ada para peserta difabel, peserta tuli. Saya lihat juga mereka semangatnya luar biasa. Aksi peselancar dengan busana khas ini menjadi hiburan pengunjung serta menarik perhatian sejumlah fotografer untuk mengabadikan momen aksi mereka. Dari Badung, Bali, Indira Arya, iNews melaporkan.
Pemirsa, Hydroplus Sirkuit Nasional Sirnas A Jawa Timur 2026 resmi digelar pada tanggal 13 hingga 18 April 2026 di Gor Sudirman, Surabaya. Seri pembuka turnamen diikuti lebih dari 1.100 atlet dari 240 klub se-Indonesia. Turnamen ini terdiri dari kategori remaja under 17, taruna under 19, dan bagi dewasa. Sirnas 2026 yang terbagi dalam level A, B, dan C menjadi ajang penting bagi atlet untuk menguji kemampuan. Seri pembuka A berlangsung 13-18 April 2026 di Gor Sudirman, Kota Surabaya. Penyelenggara PPPBSI bekerjasama dengan Hydroplus. Kompetisi meliputi sektor ganda campuran dewasa, ganda taruna putri, dan kategori lainnya. Level pertandingan terbagi menjadi 3 level, A, B, dan C, dengan 23 seri yang tersebar dan diikuti 1.106 dari 240 klub di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.